selamat datang di podcast kita, MySpace. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Talita dan aku Sarali. Pastinya udah nggak sabar dong buat ngobrol-ngobrol seru hari ini. Ya kan nggak, Shanti? Bener banget, kita bakal bahas topik yang gak kalah serunya dan pasti bikin kalian ketagihan nontonnya. Langsung aja yuk, nggak usah kelamaan, langsung aja kita masuk ke intinya. Ya, hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja nih, deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman serba digital kayak sekarang. Hidup tuh ya penuh tantangan. Sekarang, tiap detik pasti ada notifnya yang banyak banget numpuk, dan tugas-tugas pastinya juga banyak banget. Dan kita juga dikejar banyak banget deadline. Pasti kita juga bakal ngerasa sampai kita tuh lupa buat ngerawat diri kita sendiri. Kan nggak, Shirley? Iya, bener banget. Makanya di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget tentang gimana caranya ngatur emosi, jaga kesehatan mental, dan tetap berkembang di dunia yang serba digital kayak sekarang ini. Nah, di sini kita juga nggak bakal ceramahin buat kalian, tapi kita mau sharing yang relate aja di kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja yuk kita masuk ke intinya. Oke, siap. Ambil posisi ternyaman kamu dan yuk kita mulai ngobrol tentang manajemen emosi dan pengembangan diri di tengah dunia digital yang sibuk ini. Dan supaya ngobrolnya makin ramai, kita punya tamu spesial untuk hari ini. Mari kita sambut Kak Alfian. Halo juga buat semua yang lagi dengerin, wah senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Sampai di sini. Oke, sebelumnya aku pengen kenalan dulu dong sama Kak Alfian. Boleh diceritakan profil singkatnya? Perkenalkan saya Abdul Buligi. Seorang yang saya met banyak hari ini. Oke nih Kak Alfian, langsung aja ya. Kita tuh hidup di serba digital. Bangun tidur langsung buka HP. Kerjaan numpuk, notif nggak ada matinya. Nah, menurut Kak Alfian, kenapa sih penting banget buat kita belajar mengatur emosi di era kayak sekarang ini? Nah, jadi gini, di dunia digital yang sekarang semuanya serba cepat, kita terus-menerus terpapar info. Kalau kita gak punya kontrol emosi yang baik, bisa-bisa kita terbawa stres, terus tanpa sadar makin jauh dari jati diri kita sendiri. Relate banget ya, kadang kita juga kayak robot, jalan terus tanpa mikirin perasaan kita sendiri. Nah, makanya penting banget buat kita belajar self-aware. Ngerti kapan kita butuh istirahat, kapan emosi udah mulai gak stabil, dan belajar buat ngatur ritme hidup kita sendiri. Wah, instingnya keren banget. Jadi sebenarnya bukan soal jadi sempurna, tapi soal sama diri dulu ya. Kalau kita udah kenal sama diri sendiri, baru deh bisa mulai ngatur strategi buat tetap waras di tengah dunia yang mulai chaos ini. Nah, iya tuh, aku juga sekarang biasanya juga ngerasa kesel, anxious, kayak gitu. Padahal gara-gara lihat story orang yang pastinya kayak kelihatan sempurna itu. Iya, Itu tuh yang disebut social comparison. Tanpa sadar kita ngebandingin hidup kita yang dia 24 jam sama hidup orang lain yang kita luar. Kita cuma lihat highlightnya saja. Maka penting banget buat ngerti batas dan belajar emotional intelligence biar gak gampang terbawa arus. Oke, masuk akal banget sih. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Alfian buat teman-teman yang lagi ngerasa stres dan gampang capek secara mental? Nah, ini pas banget karena kayaknya banyak banget orang yang ngalamin ini sekarang. Jadi gini ya, ada beberapa tips simple tapi ampuh banget yang bisa dicoba. Pertama, dengan ngecek baterai metal kamu. Coba deh luangkan waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri, lagi capek apa enggak, karena apa ya. Terus kadang kita gak sadar kalau mental kita tuh udah lowbat dari mati. Yang kedua itu break itu wajib, bukan bonus. Jangan berdoa seperti sehat. Break cuma sampai detik buat nafas, stretching, atau juga di video tuh penting banget buat ringan. Istirahat itu bagian dari produktivitas, bukan musuhnya.
Yang ketiga, ada kurangi konsumsi digital berlebih. Contohnya seperti yang dibilang Mbak Talita tadi soal nilai kehidupan yang dilihat dari kecil sebagian hidup orang. Nah, yang keempat, bikin rutinitas yang melindungi diri sendiri. Contohnya, kurang-kurangi konsumsi publik, banyak berolahraga, ya dibanyakin rutinitas yang ke arah positif sih. Benar. Yang kelima, jangan takut untuk minta bantuan kepada teman dekat. Kalau udah merasa capek dan gak bisa ngatur emosi sendiri, itu sih wajar-wajar aja ya. Tapi harus punya teman buat cerita, entah itu ke teman atau keluarga. Yang penting profesional, kan tanda lemah tapi tanda kamu sayang sama diri sendiri. Wah, benar-benar praktis dan bisa langsung dicobain ya. Dan yang paling penting, kita nggak pernah ngerasa sendirian, walaupun kita tuh semua orang pasti punya rasa capeknya sendiri-sendiri gitu kan. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini udah sejauh ini. Bener-bener banyak banget isi yang kita bisa dapetin ke depannya. Oke, sebelumnya Kak Alfian, aku pengen tanya, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, tapi bukan karena fisik, karena pikiran kamu? Buat saya sendiri, saya sih ya merasa capek, terus udah kayak ya udah masih dulu lah. Terus saya memiliki cara buat mengembalikan semangat dengan berpikir apa sih tujuan hidup saya, terus apa sih yang buat saya semangat kayak Gitu. Bagus-bagus Kak Alfian. Oke. Nah, aku mau tanya juga deh. Menurut Kak Alfian nih, penting gak sih punya orang yang bisa buat diajak cerita gitu? penting sih, apalagi teman yang pure profesional yang bisa diajak buat cerita, jadi gak sekedar buat sharing aja. Yang contohnya profesional tuh yang kayak diajak buat bangun bisnis kayak gitu ya. Nah, terus kemudian juga seperti dia tuh tahu mana hal yang bisa dibicarain dan hal yang gak bisa dibicarain. Bisnis, oke. Ini aku mau tanya nih di sini Kak Alfian. Nah, biasanya kalau Kak Alfian bad mood itu atau overthinking, itu Kak Alfian tuh bakal ngelakuin apa buat dirinya sendiri? Mungkin istirahat dulu sih, setelah itu kan ya ngelakuin kegiatan yang disukai, ketik ngopi sih ada uman. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita udah sampai di sini, di titik ini. Eh, kita banyak banget nih ngobrolin tentang cara ngatur emosi, pentingnya self awareness dan sampai gimana caranya tetap waras di dunia digital yang serba cepat ini. Yuk mulai dari hal-hal kecil, tanyain ke diri kita sendiri, gimana sih cara kita mengelola emosi kita sendiri. Bener banget tuh. Oke, sampai sini saja podcast kita hari ini dan jangan lupa follow Komen, ya, subscribe. subscribe. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya dan Stay mindful and stay awesome. Bye bye.